Nah, ini dia guys, orangnya guys. Awak tak cakap pun. Teman kita konvoy hari ini. Mau sebat dulu sih nggak masalah, takutnya mogok itu. Nah, itu dia. Waduh, ngapa? Tuh kan saya bilang juga apa, nggak tahan dia sebat dulu teman-teman. Hah? Ya. Ya. Ente? Oke. Yuk. Yuk. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita trip pulang ke rumah menuju ke Prabu Muli teman-teman. Jadi setelah tadi berpisah sama teman kita teman-teman di pintu belakang gerbang Komperta ya. Ini saya lanjut sendirian ini reading pulang ke Prabu Muli teman-teman. Sekarang hari Jumat tanggal 1 November 2024. Untuk di video kedua kali ini kita start dari Simpang 5 ya teman-teman, Kota Pendopo. Dan ini ada sedikit macet karena ada mobil yang mau parkir itu tadi. Dan ini kondisi jalan sudah lumayan lengang teman-teman, karena para pegawai dan anak-anak sekolah ini sudah masuk ya, karena ini udah jam setengah 9 teman-teman. Kalau yang sekolah kan jam 7 itu udah masuk, yang kerja kantoran sekitar jam setengah 8 itu udah masuk ya. Dan ini udah lewat jauh jam setengah 9. Hari Jumat memang kalau bisa agak cepet ya teman-teman, karena hari ini nanti Jumatan target udah persiapan udah di Prabu Muli, jadi Jumatan di Prabu Muli teman-teman. Dan kita tadi dari Musirawas itu sekitar jam 6 lebih dikit ya teman-teman. Dan sekarang udah jam setengah 9 ya. Perkiraan untuk Pendopo Prabu Muli waktu tempuh sekitar 1,5 jam teman-teman, paling lama ya. Kita lihat nanti kita sampai di Prabu Muli jam berapa. Ini kita masih berada di jalan lintas Pendopo Simpang Blimbing teman-teman. Nah kalau tadi masih agak pagi ya, masih agak rame ini di sini teman-teman, karena lalu lalang kendaraan yang mengantarkan anak-anak sekolah atau anak-anak sekolah itu sendiri biasa bawa kendaraan ya, sama yang kerja kantoran itu. Dan memang jalannya ini juga agak sedikit sempit teman-teman untuk ukuran jalan lintas antar kabupaten ya. Sebenarnya Pendopo ini atau Kabupaten Pali ini dia terhubung sama beberapa kabupaten tetangga teman-teman, seperti Prabu Muli, Kota Prabu Muli, Muara Enim, Musirawas, sama Musi Banyuasin teman-teman. Tapi ya itu jalannya itu kecil-kecil, jalan penghubungnya bisa dibilang jalan alternatif lah ya. Dan jalan yang paling besar itu ya jalan ini, jalan yang menghubungkan antara Pali sama Kabupaten Muara Enim, yang nanti ketemunya di Simpang Blimbing ya teman-teman. Karena ini merupakan jalan lama ya, jalan lintas lama ini teman-teman. Ini sekitar tahun 2000 berapa ya mulai di aspal seperti ini teman-teman. Dulunya masih jalan-jalan batu gitu.
sering dicor rusak gitu teman-teman. Dan baru di aspal ini ya baru sih teman-teman, karena Pali ini menjadi kabupaten ya, kemudian jalannya di aspal. Karena dulu juga sebagian jalur antara Pendopo Pali ini digunakan juga jalur logging teman-teman. Tapi sekarang enggak lagi jalur loggingnya, itu jalan truk-truk logging itu dia nanti di Simpang Raja sana teman-teman. Dia motong jalur ini, ya ada jalur sendiri gitu. Dan tadi sepanjang kita dari Musirawas ya, lewat dari Cecar itu kita sudah masuk ke jalan logging sampai di Desa Semangus di Kecamatan Talangubi Kabupaten Pali nih. Kita melewatin jalur logging itu ya. Jalan cor-corannya itu masih jalur loggingnya masih ikut ke situ teman-teman. Keluar dari Pendopo teman-teman, ini kita sampai di Simpang Raja. Nah di simpang ini teman-teman, jalur loggingnya itu memotong jalan ini atau jalur ini. Nah persimpangan ini teman-teman, dia memotong langsung belok ke kiri itu ya, atau kalau dari sana lurus ke kiri tadi teman-teman. Itu juga jalur alternatif menuju ke Prabu Muli, bisa lewat sana teman-teman. Tapi di sana itu saya udah sejak 2004 ini nggak lewat sana teman-teman, karena jalannya udah banyak yang rusak ya. Jalannya juga kecil gitu, sempit. Jadi ya agak kurang nyaman lah. Jadi saya sejak 2024 ini lewat sini terus teman-teman, lewat jalan utama ya. Di jalur ini teman-teman hanya ada SPBU 1 SPBU yang akan kita jumpai, selain yang di dalam kota tadi ya. Di dalam kota tadi itu sebelum lapangan golf itu ada kalau dari arah Simpang 5 itu ke arah Simpang Blimbing sini teman-teman, itu di sebelah kiri jalan, tapi SPBU-nya agak kecil di sana. Nah di sini lumayan agak besar, di sebelah kiri jalan juga teman-teman SPBU-nya ya, di antara Simpang Raja ini sama Simpang Tais teman-teman. Ya di sini banyak menggunakan istilah kata simpang ya teman-teman untuk nama desanya gitu. Karena memang ada banyak persimpangan yang kita lewatin di desa itu teman-teman. Nah ini antrian solar teman-teman, memanjang dan menumpuk. Karena memang untuk solar di wilayah Pali termasuk Musirawas itu agak sulit teman-teman. Ya keseluruhan wilayah Sumatera Selatan ini agak sulit ya. Pengalaman kami pernah naik bis itu juga biasanya agak kesulitan untuk isi solar gitu teman-teman. Nah itu tadi SPBU-nya ada satu di sana ya. Terus kalau sepanjang ini nanti udah nggak ada lagi SPBU-nya teman-teman. Nah ini kita memasuki desa Simpang Tais teman-teman, dimana di sini ada sebuah perusahaan sawit ya, cukup besar. Nah di sebelah kanan kita ini ada sebuah masjid teman-teman. Nah ini udah di depannya udah ada Indomaret ya, bisa teman-teman yang mau istirahat untuk isoma, istirahat, sholat, makan itu bisa melipir dulu di masjid tersebut teman-teman. Masjidnya cukup unik, bentuknya seperti apa ya, seperti dahan sawit gitu ya, ininya atapnya gitu ya, seperti hutan lah gitu. Dan saya pernah mampir juga istirahat di sana, tempatnya cukup nyaman teman-teman, air bersih gitu dan banyak ya. Dan sekarang udah banyak penjualnya di halaman masjid itu teman-teman. Kalau sore gitu, pagi-pagi juga saya lihat tuh udah ada gitu kayak jual sarapan gitu teman-teman.
Nah, itu barusan kita lewatin tadi pabrik perusahaan sawitnya ya teman-teman, masuk ke dalam sana pabriknya gitu, sama perumahan untuk karyawan sawitnya gitu, perkebunan sawit. Ini banyak mobil-mobil dan truk, itu kemungkinan mau isi solar teman-teman. Itu mobil-mobil yang mengangkut batu bara teman-teman. Nah, sekarang kita sampai di ujung desa yang ada di Kabupaten Pali teman-teman. Ini Talanggulang ya, desa Talanggulang, Kecamatan Talangubi, merupakan ujung dari Kecamatan Pali yang ada di jalur ini teman-teman. Nanti kita langsung berbatasan sama Kabupaten Muara Enim. Di depan sana ada desa Teluk Lubuk. Nah, di sini juga ada persimpangan teman-teman. Nah, simpang yang ke kiri itu ke daerah wilayah Penukal ya, Penukal Utara. Terus itu juga bisa tembus ke Kabupaten Musi, Banyuasin. Tapi ya itu seperti yang saya bilang, jalannya memang kecil ya seperti ini. Tapi nanti masuk ke arah sana itu lebih kecil lagi teman-teman. Ya mirip-mirip jalurnya di Cecar Semambang ya, seperti itulah ya. Nah, ini kita sudah masuk di perbatasan teman-teman. Nah, sekarang kita udah masuk di wilayah Kabupaten Muara Enim teman-teman. Ini desanya Desa Teluk Lubuk. Dan untuk suasana termasuk lengang ya teman-teman. Nah, kalau dulu itu jalan ini itu susah bagus teman-teman, karena memang masih dilewatin truk-truk logging ya. Truk-truk logging dulu kalau ke pabriknya yang di PT Tel sana itu masih lewat sini teman-teman. Tapi kalau nggak salah setelah Kabupaten Pali menjadi sebuah kabupaten yang berdiri sendiri, kalau dulu kan ini kabupatennya ini masih termasuk di Kabupaten Muara Enim teman-teman. Sama seperti Prabu Mulih dulu itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Muara Enim dan cukup besar ya dulu Muara Enim. Cuman beberapa wilayah itu sudah memisahkan diri, seperti Prabu Mulih menjadi kota dan Pali ini membentuk kabupaten baru sendiri gitu. Nah, barulah jalan ini bisa sebagus ini teman-teman. Kalau dulu apalagi kita bawa motor ya, agak ini nih, agak apa ya, sungkan gitu lewat sini teman-teman, karena jalannya ya gitu, jalannya masih batu-batu, terus padat kendaraan logging gitu, dan membuat apa ya, debuan lah gitu kalau musim kering ya. Nah, ini kita sekarang melintas di atas Sungai Lematang teman-teman. Ini jembatan Lematang ya. Jadi sungai ini melintasi wilayah Kabupaten Pali ini teman-teman. Makanya namanya kan Pali, itu kepanjangan dari Penukal Abab Lematang Ilir teman-teman. Dan saat ini kita sampai di wilayah Simpang Belimbing teman-teman. Jadi kurang lebih untuk waktu tempuh dari Pendopo sampai ke sini itu sekitar 30 menit ya teman-teman. Kita tadi bergerak dari kota Pendopo, dari Simpang 5-nya itu tadi jam setengah 9 ya. Ini udah jam 9 lewat 3 menit. Ya memang kurang lebih untuk perjalanannya ini kurang lebih waktu tempuhnya sekitar 25 sampai 30 menit teman-teman. Seperti biasa di sini tempatnya macet teman-teman. Nah, ini ada bis ALS ini juga ikut dalam antrian kemacetan ini. Karena kita melintasi, setelah persimpangan jalan tadi kita melintasi perlintasan
rel kereta api ya teman-teman, double track ini. Dan lintasan kereta ini sering dilintasi sama kereta api batubara rangkaian panjang teman-teman, atau biasa disingkat kereta api Babaranjang ya. Ini keretanya sudah lewat, namun bekas kemacetannya masih terjadi nih teman-teman. Cuman kalau kita pakai kendaraan roda 2 seperti ini masih bisa selap-selip teman-teman. Itu kalau naik mobil ya harus benar-benar antri ini, nggak bisa, apalagi ini jalannya termasuk mepet ya sama rumah-rumah atau toko-toko di kiri kanan ini teman-teman. Yang saya dengar sih rencananya di perlintasan ini nantinya akan dibangun flyover teman-teman. Namun yang sekarang ini sedang atau sudah dimulai dibangun ya di tebing bantayan, itu wilayah Kabupaten Muara Enim sama di Gelumbang itu. Tapi yang di Gelumbang saat ini sepertinya terhenti ya proyeknya, karena beberapa kali saya lewat sana itu nggak ada pekerjaannya gitu teman-teman. Tapi kalau yang di tebing bantayan ini udah mau selesai kayaknya ya. Kemarin sempat ada eksiden kecelakaan kerja sana teman-teman, gridernya itu jatuh rubuh ke bawah ya. Tapi untuk perkembangan yang di sana itu saya nggak begitu mengikuti teman-teman. Tapi kayaknya sih udah mau selesai ya. Nah ini di sebelah kanan ini ada SPBU teman-teman. Jadi di lintasan antara Prabu Mulih Muara Enim ini ada sekitar 1, 2, 3, sekitar 4 SPBU ya teman-teman, untuk jarak sekitar 90 km teman-teman. Ini kita sampai di Desa Dalam teman-teman, masih di wilayah Kecamatan Belimbing ya, Kabupaten Muara Enim. Jalannya agak berliku-liku. Memang dari Prabu Mulih sampai ke Muara Enim untuk jalannya ini banyak yang berliku-liku ya teman-teman, dengan jarak sekitar 90 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam teman-teman. Hampir sama dengan Prabu Mulih Palembang, cuman kalau ke Palembang itu kan jalannya mayoritas lurus ya teman-teman. Kalau ini jalannya berbelok-belok. Kalau ke arah Muara Enim, Lahat sampai ke Lubuk Linggau teman-teman, untuk jalur lewat jalan utama ini ya. Dan ini kita menuju ke simpang PT Tel teman-teman. Nah di atas ini ada jembatan flyover khusus untuk kendaraan logging ya, menuju ke pabrik pengolahan kayunya itu teman-teman, Pulp and Paper ya. Nah ini masuk ke kiri itu teman-teman, PT Tel Tanjung Enim Lestari, itu yang mengolah logging yang hutan tanaman industri yang kita lewatin tadi di wilayah Musirawas dan Pali teman-teman. Jadi diolahnya di pabrik tersebut. Selain di PT Tel ini, pengolahan kayu menjadi kertas itu ada yang terbesar itu milik Sinarmas teman-teman, Koki Palep ya. Oke teman-teman, sekarang jam 9.27 ya. Ini kita udah sebentar lagi sampai di perbatasan. Nah itu gerbang perbatasannya teman-teman. Ini gerbang perbatasan, kita udah memasuki wilayah kota Prabu Mulih teman-teman. Jadi untuk waktu tempuhnya sampai ke perbatasan ini dari simpang Belimbing tadi kurang lebih ya antara 25 sampai 30 menit ya teman-teman. Dan tadi ada sebuah kecamatan yang kita lewati tapi nggak ke sud ya teman-teman, itu Kecamatan Rambangmiru. Jadi habis kecamatan Belimbing, kemudian setelah PT Tel tadi kita masuk di Kecamatan Rambangmiru. Tapi saya maksudnya langsung kita sampai di perbatasan dengan kota Prabu Mulih ini teman-teman.
Nah, di depan itu simpang Tugu Nanas, teman-teman. Dan yang dari simpang Tugu Nanas ke kanan itu menuju ke Jalan Lingkar. Terus yang teman-teman yang bawa kendaraan roda 4 mau masuk tol Prabu Mulih Palembang itu bisa belok ke kanan tadi ya teman-teman, karena gerbang tol ada di arah ke jalan ke Batu Raja sana teman-teman. Lewat sana aja yang lebih praktis ya. Kalau lewat tengah kota ini rawan macet teman-teman, apalagi kalau kita melewatin di Sukaraja sana ya, di simpang rel Sukaraja sana. Di sana karena jalannya agak lumayan sempit ya teman-teman, jadi sering macet di sana. Kenapa ada Tugu Nanasnya ya? Karena Prabu Muli ini sebagai daerah penghasil nanas ya teman-teman, salah satu daerah penghasil nanas, karena ternyata ada beberapa wilayah juga yang sama seperti Prabu Muli ini. Kemarin saya lihat vlognya Mas Depok itu, waktu dia jalan-jalan ke Pulau Bangka itu, ternyata di sana juga ada daerah penghasil nanas dan ada simpang Tugu Nanasnya juga teman-teman. Dan ada juga di wilayah mana ya, di Jawa Barat kalau nggak salah, ada daerah penghasil nanas juga. Tapi kalau nanas Prabu Muli memang sejak dulu terkenal teman-teman. Bahkan dulu di stasiun itu, sebelum sekarang stasiun tertata rapi ya, masih banyak pedagangnya. Dulu hampir semuanya itu pedagang nanas ngumpul di stasiun teman-teman, buat oleh-oleh ya. Yang mau ke Pulau Jawa itu naik kereta api biasanya bawa oleh-olehnya ya nanas itu, karena nanas Prabu Muli ini cukup manis teman-teman, rasanya cukup manis. Nah, ini sekarang kita sedang berada di atas flyover Pati Galung. Di bawahnya ini ada rel kereta api double track sama sebuah kali atau sungai kecil ya. Kita sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman Prabu Muli teman-teman. Di sebelah kanan itu tadi rame, ada prosesi pemakaman ya teman-teman. Di situ ada sebuah pemakaman untuk masyarakat umum dan juga warga Komperta ini teman-teman, komplek Pertamina ini ya. Biasanya yang kalau yang dimakamkan di situ itu yang orang-orang lama ya teman-teman, pensiunan gitu, Pertamina gitu. Dan kalau yang baru-baru ini, karena kalau dulu di Komperta ini teman-teman padat ya, semua rumah itu terisi dan rumahnya penuh. Tapi kalau sekarang sudah banyak bangunan yang udah nggak ada lagi bangunannya, dan penghuni komplek ini juga sekarang sepi ya, dikit teman-teman dibandingkan dengan zaman dulu gitu. Karena saya sempat juga tinggal di dalam sini, jadi warga Komperta sini waktu orang tua saya masih aktif di Pertamina ya. Nah, ini kita sampai di simpang Bawah Kemang teman-teman. Lampu merah di sini, ada lampu merahnya. Di sebelah kanan itu kantor besarnya Pertamina. Ini udah hijau teman-teman. Kita langsung aja melipir ke kiri ya, lewat jalan IPA ini, atau sekarang jalan M Yamin teman-teman. Dulu lurus lewat kota itu pernah di stop polisi karena ini knalpotnya dianggap knalpot brong ya. Padahal menurut saya ya nggak terlalu nyaring sih bunyinya gitu, karena udah saya kasih peredamnya juga sih. Jadi memang jalan ini digunakan untuk ya orang-orang yang males lewat tengah kota ya teman-teman. Apalagi ada yang jaga gitu, polisi yang jaga. Jadi lewatnya lewat belakang sini istilahnya. Lewat nanti tembusnya belakang pasar kalau yang mau ke arah pasar ya teman-teman.
belanja di pasar itu biasanya belanjanya lewat belakang sini teman-teman. Dulu jalan ini sempat namanya jalan pipa teman-teman, karena memang ini dulu jalan ini memang dipakai untuk jalan perawatan pipa milik Pertamina ya. Tapi sekarang pipanya udah nggak ada lagi, memang udah jadi jalan milik pemerintah kota ya teman-teman. Entah dihibahkan atau seperti apa gitu, yang pasti ini udah jadi jalan umum karena udah sesuai dengan bertambahnya usia kota, jadi perkembangan kota juga untuk seperti pipa minyak gitu udah nggak lewat sini lagi teman-teman. Yang ada ya pipa, paling pipa ledeng ya, sama gas ya teman-teman, gas rumah tangga itu, jaringan gas rumah tangga ya. Tapi kalau jaringan gas itu sepertinya nggak pakai pipa sekarang teman-teman, pakai semacam selang tapi yang keras gitu ya, karena ya sekitar 80% warga Prabu Muli ini udah menggunakan jaringan gas rumah tangga teman-teman. Seperti di rumah saya itu udah nggak pakai lagi LPG ya, dan kalau menurut kami sih lebih irit ya, lebih murah kita menggunakan jaringan gas ini, gas rumah tangga ini, daripada menggunakan LPG. Itu pun bandingannya sama LPG yang subsidi ya, yang LPG melon itu ya. Dulu kami waktu berdagang itu sempat pakai LPG melon itu, ya kendalanya stoknya ya teman-teman. Kadang stoknya itu susah, itu sampai keliling kita nyari itu baru dapat gitu, tempatnya jauh itu baru dapat. Terus harganya itu kadang-kadang naik turun gitu teman-teman, sesuai stok yang ada di lapangan sih. Nah tapi kalau penggunaan jaringan gas ini, gas rumah tangga ini, kita bisa atur lah untuk penggunaannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah mau sampai ke rumah. Mungkin untuk videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video ini ya dari awal sampai akhir. Dan yang belum nonton di part satunya, itu perjalanan saya konvoy sama teman dari Musirawas ke Pendopo, bisa ditonton di, insya Allah nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Dan ini videonya saya akhiri sampai sini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.